Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasbil Anwar SKPNAS MKep. Saya merupakan dosen program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Paletehan Serang, Banten. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan pengajaran untuk penilaian PDD UKT PT. Bidang ilmu saya adalah ilmu keperawatan, lebih spesifiknya keperawatan medikal bedah. Beberapa mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan dewasa, sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi. Keperawatan dewasa sistem muskuloskeletal, sistem integumen, sistem persepsi sensori dan pernapasan, serta mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Mata kuliah yang diperagakan pada hari ini adalah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler tentang analisis kasus hipertensi dengan bobot 3 SKS, 3 teori, 1 praktikum. Melalui analisis kasus nyata, diharapkan mahasiswa dapat berpikir kritis, menganalisis masalah, serta menentukan penyelesaian berdasarkan teori keperawatan. Adapun capaian pembelajarannya, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi data subjektif dan data objektif pada tahapan pengkajian, mampu menentukan diagnosa keperawatan, mampu menentukan luaran keperawatan, mampu menjelaskan edukasi mengenal penyakit hipertensi, mampu menjelaskan cara menghitung IMT, menjelaskan cara pemeriksaan tekanan darah mandiri pada pasien, serta mampu menjelaskan cara mengevaluasi keberhasilan tindakan keperawatan. Teknik pengajaran yang saya terapkan adalah delivery, interaction, dan assessment. Dalam proses delivery, saya memberikan tugas kasus analisis pada pasien hipertensi untuk dikerjakan oleh mahasiswa terlebih dahulu, di mana saya memberikan bahan bacaan wajib untuk referensi penyelesaian tugas seperti buku medical surgical nursing, serta ada beberapa buku referensi yang saya aplikasikan dalam setiap pengajaran dalam bentuk buku yang ber-ISBN dalam jumlah 15 buku. Buku apa saja? Yang pertama adalah buku panduan praktik keperawatan medikal bedah, buku keperawatan medikal bedah asuhan keperawatan sistem pencernaan, buku panduan penelitian kuesi eksperimen pre dan post, buku ajaran farmakologi keperawatan, buku pelayanan kesehatan tradisional, buku ajar pengantar biomedik, buku stunting, buku penyakit menular, buku ajar K3 dalam keperawatan, serta buku dewasa dengan nyeri akut dan nyeri kronis. Tentunya karya buku yang saya susun akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teori secara komprehensif, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan aplikatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya. Melalui pemanfaatan buku ini sebagai salah satu sumber belajar, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif, interaktif, dan bermakna sehingga dapat mendukung pencapaian pembelajaran. Karena fokus roadmap saya berfokus tentang penyakit hipertensi, saya juga memiliki karya buklet yang sudah dihakikan yang menjadi instrumen pendukung dalam pembelajaran, seperti buklet cek tekanan darah mandiri cegah hipertensi atau disingkat dengan cermat, buklet bertasbih kepada Allah menjadi obat terbaik penderita hipertensi, buklet mengenal penyakit hipertensi. Selain buklet, mahasiswa juga diberikan penjelasan terkait publikasi yang menjadi instrumen untuk masalah penyakit hipertensi, seperti penurunan tekanan darah yang sudah saya terbitkan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Bertasbih Terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Keramakuatu, Serang, Banten. Metode pembelajaran mata kuliah ini menggunakan student centered learning, di mana mahasiswa yang menjadi pusat pembelajaran yang aktif dalam kegiatan pembelajaran, di mana mahasiswa akan diberikan contoh studi kasus, lalu dilakukan analisis pemecahan masalah, tidak hanya mendengarkan penjelasan dosen, tapi juga berlatih memecahkan masalah secara langsung. Materi ini diharapkan lebih mudah dipahami karena dikaitkan dengan kasus kondisi pasien yang nyata, sehingga mahasiswa lebih percaya diri dalam mengidentifikasi data, menentukan diagnosa keperawatan, menyusun luaran keperawatan, intervensi keperawatan, dan melakukan evaluasi
Metode ini juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis komunikatif dalam kerjasama dalam tim. Sebelum pembelajaran, mahasiswa dianjurkan mempelajari teori dalam mengenai penyakit hipertensi, termasuk patofisiologi, komplikasi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, prinsip pelaksanaan medikal bedah yang terdapat pada LMS, dan mengajarkan tugas kasus penyakit hipertensi sebelum pembelajaran. Selanjutnya, mahasiswa akan melakukan absensi secara daring menggunakan link atau QR selama 5 menit. Absensi mahasiswa itu penting dilakukan untuk kedisiplinan aturan mata kuliah, di mana mahasiswa wajib hadir selama perkuliahan minimal 80% kehadiran. Setelah absensi, mahasiswa akan mengajarkan soal kuis pretest selama 10 menit. Pretest bukan sekedar soal yang harus dikerjakan, tetapi kesempatan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa sebelum masuk ke materi baru. Dengan mengerjakan kuis pretest, mahasiswa bisa mengetahui kekuatan dan area mana yang masih perlu diperkuat, sehingga belajar nanti akan lebih fokus dan efektif. Selanjutnya, teknik yang kedua adalah interaksi. Dilakukan secara daring, pada tahapan ini, dosen memaparkan materi dan analisis kasus kepada mahasiswa, kemudian memberikan umpan balik terhadap hasil tugas yang telah dikerjakan. Proses pembelajaran berlangsung melalui diskusi dan tanya jawab untuk menganalisis kasus, mengklarifikasi konsep, serta memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dipelajari. Setelah pembelajaran selesai, mahasiswa diberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal kuis post-test. Kuis post-test dilakukan pada akhir sesi pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian pembelajaran mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, kuis post-test juga berfungsi mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi yang disampaikan, mengidentifikasi konsep yang masih belum dipahami, memberikan umpan balik kepada dosen mengenai efektivitas pembelajaran, serta menjadi perbaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Post-test dapat digunakan sebagai salah satu komponen penilaian formatif terhadap pencapaian pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya, proses yang ketiga adalah asesmen, di mana peran saya selaku dosen pengajar akan mengevaluasi kepada mahasiswa baik dari segi proses maupun hasil dengan memberikan evaluasi nilai kuis menggunakan penilaian tugas seperti analisis kasus, dan mahasiswa dimotivasi untuk belajar dengan baik dalam perkuliahan dan disiplin baik kehadiran maupun terkait pengumpulan tugas sehingga memperoleh hasil belajar yang tentunya maksimal. Selanjutnya, saya akan menayangkan salah satu proses pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler minggu kelima tentang analisis kasus keperawatan pada kasus hipertensi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian sudah masuk semua di Zoom untuk kelompok 1. Untuk ketua kelompok 1, Yurika sudah masuk semua ya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 8 lewat 1 menit, maka untuk perkuliahan pada pagi hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk proses pengajaran yaitu berbasis problem based learning, di mana kalian akan menganalisis suatu kasus ya. Tentunya senang sekali bisa bertemu kalian di perkuliahan hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengajak mahasiswa sekalian merenungkan ya, mengapa kita memilih profesi ini. Tentunya adalah profesi keperawatan. Karena profesi keperawatan bukan hanya tentang bagaimana kita memberikan
intervensi seperti obat ataupun tindakan-tindakan medis, tetapi juga kita dituntut untuk memberikan perhatian, empati, dan harapan kepada setiap pasien yang kita rawat. Tentunya kebanggaan itu adalah motivasi kita untuk tetap terus menjadi perawat yang profesional. Hari ini di minggu kelima kita akan membahas analisis studi kasus keperawatan pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler ya atau penyakit hipertensi. Materi ini akan membantu kalian memahami bagaimana mengenal masalah keperawatan sehingga menerapkan keterampilan klinis secara profesional dan penuh empati ya. Sebelum Bapak memulai, silakan untuk menyalakan kameranya masing-masing ya. Sudah terlihat materi yang akan disampaikan? Sudah, Pak. Sudah. Baik, maksud sekalian, untuk pengajaran minggu kelima ini adalah absensi perkuliahan. Nanti Bapak akan berikan waktu kalian 5 menit untuk absensi. Selanjutnya, setelah absensi, kalian harus mengisi soal pretest ya. Soal pretest untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang analisis kasus yang akan kalian kerjakan. Yang selanjutnya adalah pengajaran, ya. Pengajaran kita akan berdiskusi, kita akan analisis apakah intervensi maupun evaluasi keperawatannya sudah tepat atau belum. Yang selanjutnya mahasiswa mengerjakan tugas analisis kasus hipertensinya. Tentunya tugas ini sudah kalian buat ya, sudah kalian buat dan sudah dikirim. Sudah, Sudah, Pak. Bapak. Sudah ya. Setelah itu kita akan melakukan kuis soal post-test. Ya. Baik, mahasiswa sekalian, Bapak akan berikan waktu kalian 5 menit untuk absensi ya. Silakan. Bapak juga selalu mengingatkan pentingnya absensi sesuai dengan kesepakatan di awal bahwa mahasiswa wajib hadir selama perkuliahan minimal 80% kehadiran ya. Tetap semangat dan terus berproses karena Bapak yakin proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Oke, baik, waktunya selesai. Selanjutnya Bapak berikan waktu kalian untuk mengisi kuis pretest ya. Silakan masuk kalian untuk mengisi bisa menggunakan QR atau link yang sudah Bapak berikan di Google Sheet atau LSM. Ya, silakan untuk dikerjakan. Kenapa pretest ini penting? Bukan hanya sekedar soal yang harus dikerjakan, tapi kesempatan untuk mengukur ya sejauh mana mahasiswa memahami ya dan sebagai tolak ukur juga kalian masuk ke materi baru. Dengan mengerjakan pretest, kalian bisa mengetahui kekuatan dan area yang masih perlu diperkuat. Sehingga pembelajaran nanti lebih fokus dan efektif ya. Silakan untuk dikerjakan. Di pretest ini ada 10 soal ya. Soal ini tidak jauh dari analisis kasus yang sudah kalian kerjakan atau tugas yang kalian sudah kerjakan di minggu kemarin. Tentunya pretest ini juga adalah cerminan usaha kalian ya untuk menjadi perawat yang profesional, siap ya menghadapi tantangan, langkah awal menuju pemahaman yang lebih mendalam, Bapak kira ya. Dan pentingnya ini adalah sebuah penilaian juga ya, tolak ukur bagaimana efektifnya pengajaran pada hari ini. Baik,
waktunya telah selesai. Selanjutnya adalah kita kontrak ya. Tentunya mahasiswa sekalian sudah mengerjakan kasus yang sudah diberikan minggu yang lalu. Dan sekarang kita akan menganalisis beberapa kasus. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi data subjektif dan data objektif pada kasus di atas. Tentunya ini adalah perawat harus bisa melakukan pengkajian ya. Melakukan pengkajian sehingga data-data subjektif maupun objektif tanda gejala yang terjadi pada pasien ya, kita dapatkan sehingga kalian bisa menentukan diagnosis keperawatan sesuai dengan SDKI. Dan tentunya juga mahasiswa selain menentukan diagnosa keperawatan atau masalah pada pasien, perawat juga harus bisa menentukan luaran gitu ya, intervensi apa ya yang akan kita lakukan gitu ya. Selanjutnya adalah selain dari intervensi yang penting kita lakukan juga, kalian juga harus bisa menjelaskan terkait dengan penyakit hipertensi. Karena pada saat melakukan pengkajian, tentunya kita akan mendapatkan pasien-pasien yang belum mengenal ya diagnosa medis atau penyakit yang dialami. Sehingga penting untuk kita menjelaskan apa tanda gejalanya, komplikasi yang akan terjadi, dan yang paling penting adalah tentunya pengobatan maupun tindakan-tindakan keperawatan yang penting kita lakukan. Selain itu juga nanti kalian akan belajar tentang cara menghitung IMT, indeks massa tubuh. Ya. Mahasiswa juga mampu untuk menyampaikan cara melakukan pemeriksaan tekanan darah secara mandiri. Karena yang disebut dengan hipertensi adalah tekanan darah lebih dari normal, gitu ya. Nah, tentunya itu adalah ada pengukurannya. Bagaimana kita menjelaskan bagaimana cara mengukur tekanan darah pada pasien-pasien hipertensi. Tentunya pengukuran tekanan darah ini bukan hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis, tapi pasien juga bisa gitu ya untuk mengukur tekanan darah secara rutin di rumah. Selanjutnya adalah terapi komplementer. Terapi komplementer ini adalah terapi-terapi yang bisa kita lakukan ya dalam dunia keperawatan. Tentunya ini harus berbasis ilmiah, berbasis penelitian yang sudah dipublikasikan. Ya, banyak Bapak kira intervensi-intervensi apa yang bisa kita lakukan, kita sampaikan. Yang berikutnya menjelaskan cara mengevaluasi keberhasilan tindakan. Ya, bagaimana kita mengevaluasi apakah tindakan intervensi itu sudah baik atau belum. Ya, baik mahasiswa sekalian, tentunya mahasiswa sudah mengumpulkan tugas-tugas ke Google Sheet ya. Sudah semuanya mengumpulkan? Sudah, Sudah, Bapak. Baik, kita lanjut ya. Ya, ini tugas-tugas yang harus kalian lakukan ya, yang harus kalian kerjakan, semuanya sudah tersimpan di sini. Baik, kita mulai untuk proses pengajarannya. Bapak akan buka terlebih dahulu kasusnya. Baik, sudah terlihat mahasiswa sekalian? Sudah, Pak. Sudah, baik. Sebelum kita mulai, Bapak ingin tanyakan dulu ya, apakah mahasiswa eh, tahu tentang pembelajaran problem-based learning? Bagaimana menurut kalian tugas yang diberikan ini? Apakah metode pembelajaran yang Bapak sampaikan ini menyenangkan dan mudah dipahami? Silakan ada yang bisa eh, menyampaikan. Bapak Hanum izin menyampaikan ya. Baik, silakan Hanum. Oke, kalau dari Hanum sih Pak, pembelajaran analisis kasus berbasis problem based learning itu adalah metode pembelajaran yang menggunakan kasus nyata sebagai dasar untuk belajar sehingga mahasiswa itu dapat berpikir kritis, bisa menganalisis masalah serta menentukan penyelesaian berdasarkan dari teori keperawatan. Dan juga pembelajaran ini tuh menurut Hanum sangat menyenangkan ya Pak ya, karena itu membuat Hanum lebih aktif dalam berdiskusi, tidak hanya mendengarkan penjelasan dari dosen, tetapi juga dapat berlatih memecahkan masalah secara langsung. Materinya juga menjadi lebih mudah dipahami karena dikaitkan dengan kondisi
pasien yang nyata. Sehingga saya lebih percaya diri dalam mengidentifikasi data, lalu menentukan diagnosis, keperawatan, menyusun luaran juga, dan intervensi, dan melakukan evaluasi. Dan juga metode ini meningkatkan ya Pak, bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama dalam tim. Oke, baik, good ya. Terima kasih banyak. Berarti ini tugas yang Bapak sampaikan atau berikan ini cukup menyenangkan ya dan penting ya. Dan tugas yang Bapak berikan ini adalah eh, kasus yang nyata ya di klinik Tasbih Medika. Kebetulan klinik ini klinik yang Bapak sedang jalani ya atau yang Bapak miliki sehingga bagaimana menerapkan analisis asuhan keperawatan pada kasus-kasus yang real atau nyata. Tetapi sebelum kita menganalisis, tentunya kita harus tahu dulu konsep tentang penyakitnya ya. Jangan sampai nanti pada saat kita bertemu dengan pasien kita tidak tahu tanda gejalanya seperti apa gitu ya. Terus juga apa itu penyakit yang dia derita, ya. Sehingga pada saat kita akan bertanya kepada pasien, kita sudah ada kisi-kisi bayangan bahwasanya, oh ternyata pasien dengan hipertensi seperti ini, diabetes seperti ini. Oke, selanjutnya dari kasus ini, Bapak ingin tahu pemahaman kalian tentang penyakit hipertensi, ya. Apa yang dimaksud dengan penyakit hipertensi dan bagaimana cara mengontrolnya. Silakan, ada yang bisa menyampaikan? Baik, Bapak, kali aja menjawab. Menurut saya, hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah seseorang meningkat secara terus-menerus di atas nilai normal. Penyakit ini juga sering disebut silent killer karena banyak penderita tidak merasakan gejala, tetapi dapat menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung, dan juga gagal ginjal apabila tidak dikendalikan. Lalu Oke. pengendalian hipertensi itu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai anjuran dokter, mengurangi konsumsi garam, menerapkan pola makan sehat, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan ideal, berhenti merokok, membatasi konsumsi kopi dan juga alkohol, lalu mengelola stres serta memeriksa tekanan darahnya secara rutin, Pak. Oke, baik, good ya. Jadi hipertensi itu dari definisinya adalah di mana tekanan darah lebih dari normal, gitu ya. Normalnya berapa, Alfitriana? Untuk normalnya itu dari 110 sampai 120 Ya, 120 per 80 per mm. 80. Ya, ya oke. Dari data dasarnya adalah itu. Jadi kalau kita menemukan pasien dengan tekanan darah lebih dari normal, maka kita kategorikan dia adalah memiliki hipertensi atau penyakit hipertensi. Oke, good. Sekarang kita masuk ke kasusnya. Ada yang ingin membaca kasusnya, silahkan, mahasiswa. Ya Pak, mau baca Pak. Silahkan, Fardan. Di sini ada studi kasus Tuan A, laki-laki usia 56 tahun, datang ke klinik Tasbih Medika dengan keluhan sering pusing di bagian belakang kepala sejak 2 minggu terakhir. Pasien juga mengeluh tengkuk terasa berat dan mudah lelah saat beraktivitas. Saat dilakukan pemeriksaan, didapatkan tekanan darah 170 per 100 mmHg, nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu 36,7 Celcius dan SPO-nya 98%. Berat badannya pasien itu 78 kilogram, tinggi badan 160 cm. Pasien memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi garam seperti ikan asin, makanan instan, dan sering minum kopi 3-4 gelas setiap hari. Pasien jarang berolahraga. Saat dilakukan wawancara, pasien mengatakan, saya tidak tahu kalau tekanan darah tinggi itu berbahaya. Saya pikir kalau pusing saja baru penyakit. Pasien juga mengatakan belum pernah mendapatkan edukasi mengenai hipertensi, tidak mengetahui penyebab hipertensi, komplikasi hipertensi, maupun cara mengontrol tekanan darah. Ketika ditanya mengenai pemeriksaan tekanan darah di rumah, pasien menjawab, saya tidak tahu cara menggunakan alat tensi digital. Saya juga tidak pernah mengecek tekanan darah sendiri. Pasien juga bertanya apakah berat badan pasien ideal. Pasien mengaku hanya memeriksakan tekanan darah apabila merasa pusing. Perawat kemudian menjelaskan bahwa selain
pengobatan dari dokter, terdapat terapi komplementer yang dapat membantu mengontrol, namun pasien mengatakan belum pernah mendengar mengenai terapi tersebut. Hasil pemeriksaan laboratorium dalam batas normal, dokter mendiagnosis pasien dengan hipertensi stadium 2 dan merencanakan terapi anti-hipertensi disertai modifikasi gaya hidup. Sudah, Pak. Baik, ditanyakan, Fardan, terkait kasusnya, pertanyaan analisisnya, Perihal DS, Pak. identifikasi, pertanyaan analisis kasusnya apa yang ditanyakan? Ditanyakan pasien mengatakan subjektifnya mengatakan tidak mengetahui penyakit hipertensi. Pasien tidak mengetahui penyebab dan komplikasi hipertensi. Pasien tidak mengetahui cara pemeriksaan tekanan darah secara mandiri. Pasien belum mengetahui terapi komplementer untuk hipertensi dan pasien hanya memeriksa tekanan darah ketika merasa pusing. Iya, Bapak, terdengar. Ya, ini tadi kita sudah menganalisis terkait dengan masalah hipertensi gitu ya. Kira-kira tadi diagnosa keperawatannya apa yang didapatkan? Baik, Bapak izin menjawab untuk diagnosa keperawatannya yang ini tadi pahami. Yang pertama itu ada defisit keperawatan. Defisit pengetahuan ya. Oke. Iya, defisit. Ya, oke. Good. Baik. Satu lagi mungkin Alfitriana. Ya, Pak. Hipertensi itu apa sih? Hipertensi itu adalah tekanan darah seseorang yang seseorang yang meningkat secara terus-menerus di atas nilai normal Oke, ya, good. Nilai normalnya berapa? 120/80. Oke, baik. Ya, jadi kesimpulannya ya bahwa pada kasus kelima ini pasien mengalami hipertensi dengan stadium 2, tekanan darah lebih dari 170/100 ya. Memiliki beberapa resiko. Pertama, akibat konsumsi tinggi garam, konsumsi kopi berlebih, aktivitas yang kurang. Dapat disimpulkan juga bahwa terdapat masalah yaitu defisit pengetahuan, di mana intervensi-intervensi yang bisa kita berikan, contohnya adalah kita memberikan penyuluhan edukasi terkait dengan gaya hidup ya, terkait dengan penyakit hipertensi, merubah perilaku pasien maupun perhitungan terkait dengan IMT untuk masalah dari resiko yang bisa dirubah seperti obesitas ya dan yang lain. Eh, Bisa intervensi ini kalian lakukan untuk pasien-pasien yang mengalami hipertensi. Nah, ini adalah rujukannya. Karena pengajaran telah selesai, selanjutnya adalah kuis ya. Silakan untuk mengisi kuisnya. Waktunya adalah 10 menit. Ya, waktunya telah habis. Baiklah, mahasiswa sekalian, pengajaran pada pagi hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah agar kita mendapat berkah. Alhamdulillah. Ya, Bapak akhiri ya. Selamat beristirahat, mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.